Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membahas tentang hiperbola. Baik teman-teman, di sini kita akan belajar tentang hiperbola. Apa itu hiperbola? Hiperbola adalah konik atau irisan kerucut yang memenuhi persyaratan PF mutlak sama dengan E dikali PL mutlak dengan E lebih dari 1. Adapun definisi mengenai hiperbola sendiri yaitu hiperbola adalah himpunan semua titik di bidang datar yang selisih jaraknya terhadap dua titik tertentu tetap harganya atau sama. Kedua titik tersebut dinamakan fokus hiperbola. Nah, selanjutnya ialah komponen penyusun hiperbola dan persamaan umum hiperbola. Komponen penyusun hiperbola diantaranya ialah kurva, asimtot, titik fokus, garis arah atau direktris, titik puncak, dan lain sebagainya, di mana semua komponen tersebut saling berkaitan sehingga dapat dirumuskan menjadi sebuah persamaan umum. Yang akan kita bahas selanjutnya ialah hiperbola horizontal dan hiperbola vertikal pada titik 0,0, di mana keterangannya dapat kita lihat dalam gambar berikut ini. Yang pertama ialah hiperbola horizontal. Hiperbola horizontal ialah hiperbola di mana sumbu utamanya berada di sumbu X. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa kurva ini menghadap ke arah sumbu X. Kemudian terdapat asimtot, terdapat garis arah atau garis direktris, kemudian terdapat titik fokus, terdapat titik puncak, dan di sini merupakan titik pusatnya yaitu 0,0. Yang selanjutnya adalah hiperbola vertikal. Hiperbola vertikal ialah hiperbola di mana sumbu utamanya berada di sumbu Y. Dapat kita lihat di sini bahwa kurva ini menghadap ke arah sumbu Y. Terdapat asimtot, terdapat garis arah atau direktris, kemudian terdapat titik fokus, terdapat titik puncak, dan di sini merupakan titik pusatnya yaitu 0,0. Berikut ini merupakan rumus umum pada hiperbola dengan pusat 0,0. Nah, selanjutnya akan didapat bentuk persamaan umum dari hiperbola horizontal dengan pusat 0,0 ialah X kuadrat per A kuadrat dikurangi Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Sedangkan untuk hiperbola vertikal dengan pusat 0,0, bentuk persamaan umumnya ialah negatif X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Oke, selanjutnya yaitu hiperbola dengan pusat P, Q. Ada dua bentuk hiperbola yaitu hiperbola horizontal dan juga hiperbola vertikal. Lalu, apa saja komponennya? Yang pertama yaitu titik pusat atau pusat, yaitu di sini kita menggunakan titik P, Q. Untuk komponen yang kedua yaitu fokus atau titik fokus. Titik fokus adalah dua titik tertentu yang bukan merupakan himpunan dari hiperbola. Bagaimana rumusnya? Untuk titik fokus hiperbola horizontal, rumusnya yaitu P plus minus C, Q. Untuk hiperbola vertikal yaitu P, Q plus minus C. Kemudian untuk komponen yang ketiga yaitu puncak atau titik puncak hiperbola. Titik puncak adalah titik potong hiperbola dengan sumbu nyata. Rumusnya yaitu untuk hiperbola horizontal P plus minus A, Q. Untuk yang hiperbola vertikal yaitu P, Q plus minus A. Kemudian komponen yang keempat yaitu garis arah atau garis direktris. Apa itu garis direktris? Garis direktris adalah sebuah garis yang tegak lurus dengan sumbu nyata. Bagaimana rumusnya? Untuk hiperbola horizontal, rumusnya yaitu Y sama dengan P plus minus A kuadrat per C. Kemudian untuk yang hiperbola vertikal, yaitu Y sama dengan Q plus minus A per C. Selanjutnya, komponen yang kelima yaitu asimtot. Nah, apa itu asimtot?
Asimtot adalah garis lurus yang makin lama semakin didekati oleh garis lengkung, tetapi tidak pernah berpotongan. Nah, dari kedua gambar ini, asimtot ditunjukkan oleh garis-garis yang putus-putus berwarna hitam. Kemudian, untuk rumus asimtot hiperbola horizontal, yaitu Y min Q sama dengan plus minus B per A dikali X min P. Begitupun yang vertikal, ini sama, yaitu Y min Q sama dengan plus minus B per A dikali X min P. Untuk komponen selanjutnya yaitu lotus rectum. Lotus rectum adalah garis yang melalui titik fokus F1 dan F2 yang tegak lurus dengan sumbu nyata. Untuk rumus lotus rectum ini yaitu yang pertama hiperbola horizontal LR sama dengan 2B kuadrat per A. Nah, ini dimutlakan. Begitupun yang vertikal, ini masih sama, yaitu 2B kuadrat per A dan dimutlakan. Kemudian untuk komponen yang terakhir yaitu bentuk persamaan umum. Bentuk persamaan umum dari hiperbola horizontal yaitu X min P dikuadratkan kemudian per A kuadrat min Y min Q dikuadratkan per B kuadrat sama dengan 1. Kemudian yang hiperbola vertikal yaitu Y min Q kuadrat per B kuadrat min X min P kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Nah, di sini yang membedakan yaitu kalau yang hiperbola horizontal ini yaitu Y min Q kuadrat per B kuadrat yang min. Kemudian yang hiperbola vertikal ini X min P kuadrat per A kuadrat yang bernilai negatif atau min. Yuk teman-teman, kita langsung ke contoh soal aja ya. Diketahui hiperbola dengan persamaan X kuadrat per 16 dikurangi Y kuadrat per 9 sama dengan 1. Tentukan A. Koordinat titik puncak, koordinat titik ujung sumbu minor, dan koordinat fokus. B. Nilai eksentrisitas, persamaan direktrix, dan persamaan asimtot. C. Panjang latus rectum. D. Kemudian gambarlah sketsa hiperbola tersebut. Kita masuk pada penyelesaian ya teman-teman. Persamaannya tadi kita tulis X kuadrat per 16 dikurangi Y kuadrat per 9 sama dengan 1, merupakan hiperbola horizontal. Dengan A kuadrat sama dengan 16, jadi A adalah akar 16, kita temukan A sama dengan plus minus 4. Sedangkan B kuadrat adalah 9, B sama dengan akar 9, jadi B sama dengan plus minus 3. Dari hubungan B kuadrat sama dengan C kuadrat min A kuadrat, kita dapatkan bahwa C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Jadi C kuadrat sama dengan 16 ditambah 9. C kuadrat sama dengan 25, jadi C adalah akar 25. Kemudian kita temukan C adalah plus minus 5. Karena sudah diketahui A, B, dan C-nya, kita dapat menjawab yang A. Koordinat titik puncaknya adalah A1 min 4,0 dan A2 4,0. Sedangkan koordinat titik ujung sumbu minornya adalah B1 0,-3 dan B2 0,3. Kemudian koordinat titik fokusnya adalah F1 min 5,0 dan F2 5,0. Kemudian di sini kita akan mencari yang namanya nilai eksentrisitas, persamaan direktris, dan persamaan asimtotnya. Di mana nilai eksentrisitas atau E dapat kita cari dengan menggunakan rumus C per A sama dengan 5/4 sama dengan 1/4. Dan persamaan direktrisnya yaitu G1 sama dengan X sama dengan negatif A per E sama dengan negatif 4 dibagi 5/4 sama dengan negatif 16/5.
Dan G2 sama dengan X sama dengan A per E sama dengan 4 dibagi 5/4 sama dengan 16/5. Sedangkan persamaan asimtotnya yaitu L1 sama dengan Y sama dengan negatif B per A dikali X sama dengan negatif 3/4 X. Dan L2 sama dengan Y sama dengan B per A dikali X sama dengan 3/4 X. Selanjutnya, kita akan menghitung panjang lactus rectum. Rumusnya yaitu 2 kali B pangkat 2 per A. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui bahwa B-nya adalah 3, A-nya adalah 4. Kita tinggal memasukkannya ke dalam rumusnya. Jadi, 2 kali 3 pangkat 2 per 4, hasilnya adalah 2 kali 9 per 4, sama dengan 9/2. Baik, selanjutnya adalah menggambar sketsa hiperbola secara manual. Pertama-tama kita gambar dulu sumbu X dan sumbu Y. Kemudian kita beri titik di mana dari penyelesaian tadi sudah ditemukan bahwa koordinat titik puncak di mana A1 min 4,0 dan A2 4,0 dan koordinat titik ujung sumbu minor B1 0, min 3 dan B2 0,3 dan koordinat fokusnya adalah F1 min 5,0 dan F2 5,0. Kemudian kita hubungkan titik-titik tadi dengan garis putus-putus hingga membentuk seperti ini, dimana ini adalah persamaan asimtot yaitu I1 sama dengan Y sama dengan min 3/4 X dan I2 sama dengan Y sama dengan 3/4 X. Dan ini adalah nilai persamaan direktrisnya yaitu G1 sama dengan min 16/5 dan G2 sama dengan 16/5. Nah, karena persamaan hiperbola maka kita gambar kurvanya di kanan dan kiri. Berdasarkan langkah-langkah sebelumnya, sekarang kita akan cek sketsa hiperbola dengan menggunakan bantuan GeoGebra. Yang pertama, kita inputkan persamaan dari hiperbolanya yakni X kuadrat per 16 min Y kuadrat per 9. Namun, ketika tampilannya belum diubah menjadi 3 dimensi, grafiknya nggak akan keluar ya. Sekarang kita akan buat sketsa dengan gambar 2 dimensi. Yang sudah diketahui sebelumnya yakni koordinat dari titik puncaknya yang terletak pada titik min 4,0 dan 4,0. Kemudian, koordinat titik ujung sumbu minornya yakni 0, pada titik 0, min 3 dan 0,3. Dan koordinat fokusnya terletak pada titik 0,5 dan 5,0. Kemudian pada langkah B dapat ditentukan bahwa G1 atau persamaan direksi yang pertama yakni terletak pada X sama dengan min 16/5. Enter. Kemudian persamaan direksi yang kedua yakni terletak pada X sama dengan 16/5. Kemudian persamaan asimtotnya yakni pada Y sama dengan 3/4 X. Kita enter. Dan Y sama dengan min 3/4 X. Sehingga sketsa hiperbola secara 2 dimensi akan tampak seperti ini ya. Untuk mempermudah kita dalam menampilkannya dalam 3 dimensi, maka kita ubah dulu warna dari titik-titik dan garisnya ya. Setelah kita ubah warna dari titik-titik dan garis persamaannya, sekarang kita tampilkan
Persamaan dari hiperbolanya yakni x kuadrat per 16 min y kuadrat per 9 dengan mengubah tampilan GeoGebra menjadi 3 dimensi. Setelah tampilan diubah menjadi 3 dimensi, maka inilah sketsa hiperbola yang tadi hanya berubah titik-titik dan garis jika digabungkan dengan grafik hiperbolanya, di mana titik yang berwarna merah di sini, yakni titik D ini, titik B dan titik A adalah koordinat titik puncaknya. Kemudian koordinat titik ujungnya yang berwarna hitam, titik C dan titik D adalah koordinat titik ujung. Dan titik yang berwarna ungu, yakni yang di sini dan di sini, adalah koordinat titik fokusnya. Kemudian untuk garis yang silang ini adalah persamaan asimptotnya, dan garis yang tegak sejajar adalah persamaan direksinya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.